Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat ke-57 ayat 12 Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul adzim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan akan dibarengi cahaya di hadapan dan sebelah kanan mereka. Ini ciri keberuntungan. Dalam tafsir diterangkan bahwa iman itu cahaya, amal itu cahaya, taat itu cahaya. Maknawiyah ini ya. Arti dohirnya nur itu cahaya. Ini terang ini adalah nurun. Sedangkan lampu itu sebagai pusatnya. Diaun. Matahari adalah pusatnya. Diaun. Sementara planet lain cahayanya disebut nurun karena menerima dari matahari. Cahaya maknawiyah adalah Al-Quran. Cahaya maknawiyah adalah ilmu. Cahaya maknawiyah adalah iman. Begitu. Jadi orang yang beriman, ia hidup disertai dengan cahaya. Karena itu aktivitas hidupnya tidak selalu berbenturan dengan dosa. Karena terang, jelas. Arahnya tidak tersesat karena dibarengi dengan cahaya. Iman itu. Rasul menjelaskan nanti ada orang mukmin yang cahayanya tersebar sampai beberapa kilometer. Ada juga yang hanya 1 kilo. Ada juga cahayanya yang tersebar hanya sekeliling jasadnya saja. Ada juga cahayanya itu bagaikan lilin di atas kakinya. Sakitu cahaya nanti. Ada lagi bagaikan lilin yang kadang-kadang akan padam, urung deui tah kitu. Menunjukkan tidak sama kualitas iman seseorang. Yang didapatkan cahayanya pun tidak akan sama. Di sini disebut mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Kalau di surga nanti kan sama. Laki-laki dan perempuan yang beramal soleh.
Karena itu jangan berpikir saya perempuan. Justru oleh Allah sudah ditetapkan apa yang harus diamalkan. Jadi dari sisi imannya sama, usahakan berkualitas, tapi nanti dari pelaksanaan ibadah syariat ada yang dibedakan oleh Allah. Contoh, kalau laki-laki salat tiap hari tidak ada libur, wanita ada ketika menstruasi libur. Kade ya, bisi bapak-bapak ya nu libur sholat. Curiga ya. Wanita libur sholat karena nifas. Salat tidak usah dikodok. Saum Ramadan tidak saum kodok. Ini aturan dari Allah, terima saja begitu. Jangan diutak-atik oleh akal. Yang menyusui tidak saum boleh fidyah. Yang hamil tidak saum boleh fidyah. Yang nifas kodok. Yang menstruasi kodok. Nah ini ketetapan dari Allah. Jadi imannya sama, laki-laki dan perempuan, tetapi dalam pelaksanaan syariat ada perbedaan. Perbedaan ini ditetapkan oleh Allah. Intinya beramal soleh. Jadi wanita yang mens tidak salat karena mengikuti aturan Allah dapat pahala. Karena mengikuti kepada aturan Allah. Wanita yang nifas tidak salat karena mengikuti aturan Allah dapat pahala. Jadi semuanya dalam bingkai iman dan amal soleh. Salatnya amal soleh, tidak salatnya amal soleh. Begitu. Maka amal itu akan melahirkan cahaya. Cahaya iman, cahaya amal soleh. Begitu. Dulu ketika dalam kegelapan banyak orang yang menunggu cahaya dalam kegelapan. Matanya dibuka. Cikolot mah dibelel-belelkeun panonna teh. Ketika gelap. Ketika datang cahaya, mata dipejamkan. Sarua we jadina teh pan. Iya. Kuas nu heueuh we, tegakkan kebenaran, cari kebenaran, diasongkeun Quran pareureum we. Nah itu kan banyak yang seperti itu. Jadi cahaya maknawiyah ini. Bagaimana bisa mendapatkan solusi dalam kegelapan? Keur ngariung we di bumi teh ngobrol, pareueum we, jol ngayap sararea. Untuk mencari solusi sulit, iya. Brai we caang, geningan, nah gitu, salah ngahuapkeun. Pas parem ngayap atuh, pas caang, gening salah ngahuapkeun, iya. Nah begitu, inilah gambaran. Abu Jahal awas mata dohirnya. Tapi buta mata hati. Kebenaran nampak jelas. Muhammad itu kan suan. Yang dibacakan oleh Muhammad terdengar. Perilaku sehari-hari Muhammad terlihat. Dalam Quran diterangkan, masa tidak beriman padahal Muhammad sudah berada di kalangan kamu bertahun-tahun. Piraku teka panggih wae bener teh. Nah begitu. Dan ternyata Abu Jahal sampai mati. Ia pejamkan mata hatinya. Abdullah bin Ummi Maktum. Ia buta mata dohirnya, tapi awas mata hatinya.
datang sengaja kepada Rasulullah untuk masuk Islam, padahal dia buta. Nah ini secara maknawiah. Jadi cahaya itu harus selalu menyertai hidup kita, supaya tidak banyak tabrakan dengan dosa. Nanti pada hari kiamat Allah berikan cahaya yang besar itu. Yauma tarol mu'minina wal mu'minat. Cahaya dari imannya, cahaya dari sholatnya. Itu ke dalam hadis ada, salat itu cahaya. Tapi tidak sedikit orang yang salat gelap hatinya. Hilupan sholat berjamaah, keluar pangheulana kayak jeleng masjid eueuh. Kantong eueuh. Ya, karena dia salat itu tidak disertai dengan cahaya, dengan kegelapan hatinya. Dalam hadis terangkan, orang yang salat ia dibarengi dengan cahaya dari salatnya. Sebesar apa cahayanya ya tergantung kepada kualitas salatnya. Nah gitu. Karena itu hendaklah aktivitas hidup disertai dengan cahaya dari Allah. Dalam Quran surat Al-An'am, kalau tidak salah 122, awaman kana mayyitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi pinnas kama masaluhu fi dhulumat laisa bi khariji minha. Ini bandingan. Apakah orang yang kami hidupkan tadinya mati, kami hidupkan dengan iman di sini, lalu kami berikan cahaya dalam melaksanakan aktivitas hidup dengan manusia lain. Apakah sama dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan? Tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Umar bin Khattab gelap. Abu Jahal sama. Kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, dibarengi cahaya cahang weh. Abu Jahal mah henteu nya poek we tuluy begitu. Karena tidak ada cahaya iman. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kagum semua. Berdasarkan catatan sejarah belum ada yang seperti Umar bin Khattab kadienakeun gitu. Jadi Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini banyak tercatat kejadian-kejadian mengagumkan yang dilakukan oleh Umar ketika jadi khalifah Amirul Mukminin. Ada orang yang penasaran, disuruh oleh rajanya menikah sohor cenah Amirul Mukminin teh cik teh angga itu juga kumaha, istanana juga kumaha, leuwih ti urang kitu bayangkeun teh. Datang ke Madinah, ia dapatkan ada orang yang sedang tidur-tiduran di kebun, pakai samak sahelai, salamar. Lalu dia datang ke sana bertanya, Ari Amirul Mukminin di mana istanana? Silahkan di sejarah lihat ada tidak istananya? Nggak ada. Ari pengawal nasakumaha. Geus kabayangkeun atuh. Sudah bisa menguasai beberapa daerah. Lalu ia mengatakan, Umar, ini saya. Ngahulang sare sorangan di kebon. Geus kabayangkeun di istana di kebon. Iya. Ada ustad ditawari, ustad siap tidak menjadi anggota DPR. Jikana nomornya nomor sepatu ieu mah.
Lumayan keur ngarupkeun sorak jawabanna teh menderingkeus teh sanggup cenah. Nah moal ngeunah dahar jeung bala-bala. Sakitu jawabna teh. Iya. Kaget itu. Lalu bertanya tentang pengawal malaikat. Gitu. Kenapa mesti takut? Apa dosa saya? Nah, jadi gitu. Biasanya nu loba kasir mah ciri loba dosa. Weh mun dikawal itu dia pengamanan. Sekian jarak, sekian di radius berapa kilometer, bisa mingguan geus disiapkeun. Meuni riweuh hirup. Hirup nepi ka riweuh kitunya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Yang gitu. Tuluy we kudu make nu ngaheong pan. Kajian macet. Keun lah ari nu penting mah pejabat geura nu teu pati penting dikawal make nu ngaheong ti heula ari eta supir angkot bari macet ngadaguan dia daguan ku beas di imahna. Mana perasaan? Itu aja. Ya. Ya, ima lain pejabat atawa nyewa we ngaheong ngeunah ka itu. Bukan mobil dinas deui. Apa tidak ada perasaan? Angkot mah tadi macet, tong boro keur beas, keur setor wae. Dan cukup, ya gitulah. Tolonglah pakai perasaan deh gitu. Nah inilah. Ibnu Umar teh usaha meuli sapi begang diurus, kudu ngurusna teh. Umar kadinya sapi saya cenah aralus. Sapi putra, tuang putra cenah. Ibnu Umar. Cenah. Panggil mana? Mun da halal cenah Pak. Abdi meuli sapi begang diurus. Naon cenah salahna abdi? Ya, cenah. Sapi batur mah asup ka kebon dicarek. Tapi sapi nu anjeun sanwa nyarek. Da anjeun anak khalifah. Bisa jadi aranjeun mah sapina lalintuh. Sebab asup ka kebon batur bener mana nyarek. Hari nu batur mah pan dicarek dikebah. Kumaha cek Umar jual eureun usaha nepi ka kitu Pak cek urang halalnya. Gitu cek urang mah pan bejana aya nu boga 20 perusahaan teh. Boga 15. Aduh jauh pisannya Pak. Ya kita lanjutkan. Kita kembali. Dalam salat ada cahaya. Lakukan dengan benar. Jangan sampai cahaya itu tertutup oleh amal-amal yang tidak dicontohkan begitu. Itu kan bahasa hadisnya begitu. Ada amal yang mahdur itu Pak tertahan, bukan ditolak, tertahan. Terjadi sama naik ka luhur teh. Kenapa? Terhalang oleh bid'ah. Tinggalkan bid'ah supaya ini bisa naik ke atas. Nah begitu menurut keterangan dalam hadis. Kemudian saum adalah cahaya. Zakat adalah cahaya. Ibadah haji adalah cahaya. Umrah adalah cahaya. Semua ibadah di situ ada cahaya. Kumpulkeun, nah gitulah mun bahasa kolot mah. Cahaya teh dikumpulkeun saeutik-saeutik teh tangke di akhirat ngahiji we. Loba cahaya teh. Nah, begitu. Yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Kemudian ada yang berkata busyra kumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kabar gembira bagi kamu sekarang. Kabar gembira yang asli. Bukan berita palsu. Bukan berita bohong. Tapi ini adalah berita yang yakin benar. Bahwa bagi kamu adalah surga. Itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian nanti orang munafik berkata, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang-orang munafik lelaki, orang-orang munafik perempuan, hilu we awewe ya. Salaki munafik hilu.
celaki kubur ngilu. Penting masalah duit we cenah aing mah. Ya. Berkata kepada orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Poek gitu, padahal iman kan ngakunya. Nah, nanti dibuktikan. Ternyata tidak ada cahayanya. Karena imannya itu hanya sekedar pengakuan. Pada hari kiamat terbukti tidak ada cahaya itu. Lalu ngomong kepada orang yang beriman, tunggu cen. Ngilu lah segitu. Piraku kuring teu menang cahaya. Kapan barito bareng. Nah gitu. Kata orang munafik, kan dulu kami juga bersama Anda. Alam nakum ma'kum. Bukankah kami juga bersama kamu? Tapi kenapa kami gelap? Kamu terang. Tunggu, kami ikut. Nah, gitu. Lalu dikatakan kepada mereka, irji'im wara'akum faltamisu nuran. Kembali. Jangan ikuti orang mukmin, cari cahaya sendiri. Mereka dalam kegelapan. Padahal maku beriman. Ternyata dari sekarang Allah sudah memberikan kabar bahwa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, mengaku kami beriman. Ketika kembali kepada teman-temannya, mereka berkata, kami bersama Anda. Saya mengaku iman, hanya mempermainkan saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah balas olok-olok mereka. Lalu Allah biarkan mereka dalam kesesatan, kebingungan. Dulu di zaman Rasulullah, banyak yang mengaku saya beriman. Dilihat dohirnya, iya. Nabi pun tidak tahu hatinya. Karena Nabi diutus bukan untuk membongkar hati orang. Melihat dohir saja. Tapi gerak-geriknya sudah mulai kelihatan. Lalu Allah uji benar tidak imannya. Nah, di sini ujian itu untuk membuktikan iya atau tidak imannya. Lalu diperintahkan berangkat ke medan perang. Berangkatlah para sahabat dan Nabi. Ya, di sini katingali jolo balesan we ieu mah abdi mah moal tiasa. Jadi beuteung wae padahal teh. Hapunten abdi mah moal tiasa. Itu rorompok teh nu tunggu. Hapunten abdi moal tiasa angkat ka medan perang. Pun bojo baeud wae. Banyak tuh. Mengajukan alasannya yang dibuat-buat. Nah, kelihatan berai. Oh iya. Orang-orang munafik itu. Kelihatan setelah diuji untuk berangkat ke medan perang. Mereka beralasan tidak berangkat. Bukan sekadar mereka saja tidak berangkat, tapi mempengaruhi yang lain. Ini buruknya itu. Yang lain yang siap berangkat dipengaruhi supaya tidak. Ada 3 sahabat yang terpengaruh itu kan. Berangkatlah ke medan perang. Ternyata musuhnya kabur. Beritanya sampai ke Madinah. Eta menikah duhu mun aing ngilu. Tadi itu. Da eta cenah atuh da sia ka pabajikan jadi. Berita sampai ke Madinah bahwa musuh kabur. Ghanimah banyak. Pulang dengan kemenangan. Nah, ini gelisah yang 3. Mukmin dan mukmin terpengaruh.
Tengenah we gitu. Lalu di jalan turunlah putusan Allah. Pertama, jangan sholat di masjid Dirar. Itu kan kembali orang kafir minta supaya Nabi dan para sahabat salat di masjid ini. Nabi tidak tahu, diberitahu oleh Jibril itu masjid itu perangkap. Setelah Nabi dan para sahabat di dalam semuanya akan dibunuh. Nah, oleh Nabi dihancurkan, diperintah oleh Allah. Masjid Dirar namanya. Masjid Dirar itu dibangun oleh orang kafir untuk perangkap. Ya, baik perangkap secara dohir maupun maknawi ya. Perangkap itu banyak ya. Kemudian turun putusan dari Allah. 3 sahabat tadi hendaklah dihukum selama 2 bulan. Tong ditanya, menanya tong ditemalan. Nah ini mukmin ya benar ini ya. Nah ini putusan disebutkan ini. Maka Nabi menyampaikan putusan Allah. Para sahabat dulurna keluargana mah tega tuh. Nanya cerita malahan. Panggil ceritanya diantep hukuman 2 bulan Nabi ka begang deh. Ini kan siksaan batin. Ditanya hente, nanya cerita malan sebagai hukuman. Harus, nah gitu. Nepi ka begang teh. Orang lain mukmin geus khawatir tapi dak putusan Allah kumaha tuh. Karena ini pelajaran berharga. Aya anu ka ieu mah da geus ada kolot ka pamajikanna sok anturan we dahar mah. Itu kuat balik deui pamajikanana itu teh. Nah gitu, buktilah mana iman yang benar, mana yang tidak, nifak itu. Dan nanti terbukti pada hari kiamat mereka ditolak. Lalu mereka berkata, bukankah dulu kami bersama kamu kan? Di dunia teh. Lalu dijawab, iya. Kamu bersama kami tapi satu, patantum anfusakum. Kamu sengaja merusak, membinasakan diri sendiri. Sakitu barang jeung nu iman geura. Mun urang atuh salat teh da sarua salat nama tuh bodona teh. Lebaran itu kan hancur. Itu merusak diri sendiri. Betul bersama-sama tapi kamu membinasakan diri kamu sendiri. Satu tuh. Yaitu dengan cara ibadah tidak disertai dengan iman. Itu sama dengan menghancurkan amal sendiri. Wa tarabastum. Dan dalam diri kamu sebenarnya menunggu kerusakan Islam teh. Kada manehna mah henteu pan munafik. Ada yang ngaku kafir sieun ieu teh. Ngaku iman teu panuju mata kemun Islam rusak teh atoh itu. Dalam hatinya gitu. Kamu menunggu-nunggu kehancuran Islam. Watarobastum. Kalau orang lain menunggu kemenangan, kalau orang lain menanti cahaya Islam terus semakin bersinar, ieu mah teungeunah ongkoh ngaku muslim. Tapi lamun muslim cahayana bersinar teungeunah, berupaya untuk memadamkannya. Ini kan orang kafir ya. Waratabtum, dan kamu ragu-ragu bahwa yang maha kuasa Allah, yang memberi rizki Allah, yang membalas amal Allah, keraguan. Dan ragu-ragu tidak menghasilkan pahala. Tinggalkan keraguan jika ingin benar. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Wa gharat kumul amaniyu, dan kamu telah tertipu dengan angan-angan. Dunia itu pasti angan-angan. Jarang kapan dina hati orang, dina pikiran orang ngebayangkeun surga, ada jarang. Kebayangkeun di gedong we di dunia. Kebayang itu kendaraan mewah. Gitu we pan yang
masuk dalam yang tertasawur dalam otak tenu gitu dunya. Makanya Allah terus menyampaikan akhirat lebih baik itu. Supaya jangan penuh nanti dengan kuno kitu we. Lain bapaknya orang meloba duit gitu ya. Hayang meuli deui mobil ya hiji deui mah. Hayang meuli deui tanahnya Pak, hayang deui meuli mah kitu we. Ceuk salakina teh dupi di mama kaemut henteu aya surga. Rek kumaha ibu ngajawab. Jawabna teh moal meuli mah moal we. Gitu. Ya, ini yang terus supaya masuk jadi tasawur. Ini kan terasa oleh kita sendiri. Kadang-kadang surga itu tasawurnya tidak ada. Yang ada itu, ya itulah al-amani, urusan nanti angan-angan dunia saja. Padahal Allah sudah kabarkan bukti tersaksikan bahwa dunia ditinggalkan. Itu kan tersaksikan. Itulah hebatnya bisikan itu. Karena itu siapa yang ada kesempatan untuk beramal soleh, lakukan sekecil apapun. Jangan ditangguhkan. Nanti angan-angan ini masuk lagi. Saya kesempatan migawe lah gitu we meni. Jol angan-angan masuk dingkekeun we. Diundur lagi. Aya anu nyeri hate ceurik. Bade maparin ka ustad. Biasana subuh di radio siaran. Susul tika itu. Nembe cenah rengse angkat. Bade ngaos. Ka mana cenah ngaos ka anu susul manehna teh. Salah disusul teh. Datang kalau diteangan nembe angkat cenah bade ka sakola. Eta dikersakeun ku Allah teu panggih. Itulah. Mawi pamae kesempatan migawe hadapi gawe gitu. Jangan terus ditangguh nanti seperti tadi. Lebarlah. Hatta jamrullah wa gharakum billahil gharur. Nah, yang paling utama adalah setan yang selalu menipu manusia. Tidak menghalangi melakukan kebaikan itu setan mah, tapi mengundur. Oh gitu ya diundur setan mah pinter. Itu aya setan nyarek salat subuh. Tong salat subuh mah aya paling ge ke sakedeung deui eta mah. Geus kadenge ke sakedeung deui gitu. Tingali teh Allah jam 4.10 adzan teh jam 4.18 8 menit deui nya lumayan sakedeung mah ngelenyep tuh. Lain hudang. Tinggal 2 menit deui kena ada can aya nu adan tuh. Tuluy kadenge aya nu adan kena ada can hayya ala sholah tuh. Beres adan kena ada can qomat. Beres qomat keun bae masbuk da meunang itu diundur terus Pak kaberangan kaduhung we. Mun tadi hudang. Nah gitu Pak. Ini upaya setan itu menangguhkan. Mengulur, tidak menghalangi. Tong zakat moal setan mah, tapi diundur. Begitulah. Inilah yang disebut al-gharur. Dan banyak manusia yang tertipu dengan rayuan setan itu. Jadi tidak sekaligus, bertahap, hati-hatilah ya. Ini bisa memadamkan cahaya. Dan paling rugi ketika di akhirat kita tidak dapatkan cahaya dari Allah. Iya. Cukup sampai di sini ya. Iya. Insyaallah Sabtu depan kita ketemu.